Ya, kalau kita mau telusuri ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, surat apa yang bisa dikatakan surat mimpi, maka mungkin cuma surat Yusuf. Ini bukti bahwasanya mimpi itu ada maknanya. Buktinya Rasulullah SAW mau menakwilkan mimpi. Siapa yang mimpi tadi malam, silahkan sampaikan, akan dijelaskan maknanya. Apa yang harus diperhatikan pada orang yang mimpi, dan apa kewajiban bagi orang yang penakwil mimpi, ya. Alhamdulillah, Ramadan telah tiba. Mari sambut bulan yang penuh berkah bersama program-program edukasi Wahda TV. Kajian subuh menelaah ayat-ayat seruan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Saksikan 90 seruan Ar-Rahman untuk orang-orang beriman setiap hari pukul 5.30 ba'da subuh. Di waktu duha, jangan lewatkan program membahas kehidupan sahabat. Kisah 10 sahabat Nabi setiap hari selama Ramadan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jelang siang, ikuti program kelas privat setelah belajar langsung praktek kelas bahasa Arab Senin dan Kamis pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Jelang berbuka puasa, menginspirasi, penuh hikmah, memotivasi diri dengan Al-Quran. Saksikan Al-Quran dan Kehidupan setiap Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kisah adalah wasilah menyampaikan nasihat dan memetik pelajaran. Bagaimana ya kita tahu kisah Nabi Yusuf. Jelang sholat tarawih, saksikan tadabbur 111 ayat surah Yusuf setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pesona Ramadan bersama Wahda TV, lebih bermakna, lebih bertakwa. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita yang telah berlalu dan mengampuni atas kesalahan dan kekurangan, serta kita sangat berharap kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan di bulan kebaikan ini. Bahkan semoga kita bisa meningkatkan dari waktu ke waktu sampai akhir dari bulan suci Ramadan ini. Jamaah sekalian, sebelum kita melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, maka seperti biasanya kita memulai dulu dengan mudarasatul Quran, ya, dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sengaja kita sebutkan untuk kita ingatkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau di malam-malam Ramadan beliau bertalaqi dari Jibril alaihissalam untuk saling mempelajari Al-Quran. Di samping tentu saja beliau menghidupkan malam-malamnya dengan melaksanakan solat tarawih atau qiyam Ramadan. Maka ini perlu untuk kita hadirkan pada diri kita semuanya, bahwa bukan sekadar tarawih yang kita berharap pahala besar di sisi Allah, tapi juga kita melakukan tadabbur ayat-ayat Allah, mudarasatul Quran, sebagai bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita di bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah adalah tadabbur surat Yusuf. Tadabbur surat Yusuf, surat yang ke-12 dalam Al-Quran, dan kita menjadikan referensi utama kita, buku pegangan kita adalah buku tadabbur surat Yusuf, Tahdhib Ayatun Lis-Sa'ilin, karya dari Syekh Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar
hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu wa fakka asrahu. Pada malam hari ini pembahasan kita masuk pada pembahasan tentang mimpi, ya, tentang mimpi. Tadi malam berdasarkan informasi telah selesai pembahasan Israiliyat, al-mufassirun wal Israiliyat. Sekarang kita akan membahas masalah mimpi. Ar-ru'a wa adghasu al-ahlam. Mimpi yang hakiki dan yang omong kosong atau mimpi yang tidak bermakna. Ya, kalau kita baca surat Yusuf, kita pelajari surat Yusuf, maka kita akan mendapati di antara pembahasannya yang diulang tidak satu kali adalah pembahasan tentang mimpi, ya, pembahasan tentang mimpi. Maka ini salah satu pembahasan yang penting kita bahas ketika kita membaca dan mempelajari surat Yusuf. Kata beliau, min mawadhi' surat Yusuf alaihissalam maudhu' ar-ru'ya. Di antara tema penting yang kita dapatkan dalam surat Yusuf adalah pembahasan tentang masalah mimpi. Wa nastati an naqul, dan bisa kita katakan bahwa dalam surat Yusuf itu atau surat Yusuf adalah surat mimpi. Ya, kalau kita mau telusuri ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, surat apa yang bisa dikatakan surat mimpi, maka mungkin cuma surat Yusuf yang paling utama membahas tentang masalah mimpi. Ya, karena itu Syekh mengatakan tidak berlebihan kalau dikatakan surat Yusuf ini surat tentang mimpi. Dan telah disebutkan tentang masalah mimpi dalam Al-Quran, kata Syekh, itu ada 7 kali mimpi, tentang mimpi disebutkan dalam Al-Quran di 6 tempat. Jadi ada 6 tempat dalam Al-Quran yang membahas tentang masalah mimpi yang jumlahnya 7. Jadi kalau semua Al-Quran jumlah pembahasan tentang mimpi itu ada 7. Dan 3 tempat diantaranya itu ada ishtamalat al-arba ru'a, dan 3 tempat di dalamnya membahas tentang 4 mimpi, dan itu semuanya ada dalam surat Yusuf. Ya, ada dalam surat Yusuf. Jadi dalam surat Yusuf ada 3 tempat yang membahas tentang mimpi, dan jumlah mimpinya itu ada 4. Ya, jumlah mimpinya ada 4. Apa saja itu? Ya, apa saja itu? Ada yang sudah tahu itu 4 tempat dalam surat Yusuf membahas tentang mimpi? Mimpi pertama, mimpinya siapa? Nabi Yusuf. Mimpi kedua dan ketiga, mimpinya 2 orang yang ketemu dalam penjara. Mimpi yang keempat, mimpinya sang raja. Ya. Kita lihat satu persatu tentang mimpi ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang mimpi si kecil waktu itu, Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil, mimpi dan berkata kepada bapaknya. Allah berfirman, id qala Yusufu li abihi, ketika Yusuf yang masih kecil waktu itu berkata kepada bapak beliau, ya abati, wahai bapakku yang aku sayangi. Ya, kata-kata ya abati adalah ungkapan sayang, hormat dan pengagungan kepada sang bapak. Jadi bukan cuma sekedar ya abi, ya, tapi lebih tinggi daripada sekedar ya abi, ungkapan ya abati. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, saya telah melihat, maksudnya melihat dalam mimpi, 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan
bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat ke 13 makhluk ini ya, 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Saya melihat semuanya itu ra'aituhum li sajidin, sujud kepada saya. Saya lihat dalam mimpi 13 ini, 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, semuanya sujud kepada saya. Itu pertama ya. Summal maudhi ats-tsani, kemudian tempat kedua adalah ru'yata sahibai sijni, mimpi dari 2 penghuni penjara ya, yang dijebloskan ke dalam penjara. Allazini zakara lahu ma ra'aya, yang menceritakan kepada Yusuf alaihissalam apa yang dia saksikan dalam mimpinya. Wa kullu wahidin minhum ra'a ru'ya ghaira allati ra'aha sahibuhu, dan masing-masing ini punya mimpi yang berbeda dengan mimpi temannya. Jadi sudah ada mimpinya Nabi Yusuf, kemudian ada 2 orang ini sama-sama dalam penjara, sama-sama mimpi tapi dengan mimpi yang berbeda. Berarti sudah 3 mimpi. Summa ja'atir ru'ya ar-rabi'ah, kemudian ada mimpi yang keempat, fil maudhi ats-tsalis, di tempat yang ketiga. Ya, ini karena mimpi pertama itu di awal-awal surat, kemudian mimpi tempat kedua ini langsung disebutkan bersamaan ya, langsung disebutkan bersamaan kisah 2 orang yang di penjara, walaupun akhirnya mimpinya berbeda tapi disebutkan dalam tempat yang sama. Dan tempat ketiga menyebutkan mimpi yang keempat, yaitu mimpi dari sang raja. Jat ru'ya rabi'ah fil maudhi ats-tsalis min as-surah wa hiya ru'ya al-malik, mimpinya sang raja. Syekh Nasir Umar, penulis buku ini, tidak akan membahas makna dari mimpi-mimpi tersebut, tapi beliau mau membahas kaidah-kaidah penting tentang masalah mimpi. Bagaimana seorang muslim memahami persoalan mimpi dengan pemahaman yang benar. Kata beliau, wan nasu fi mawdu' ar-ru'a baina ifrat wa tafrid. Orang-orang dalam pembahasan tentang mimpi antara orang yang berlebihan dan orang yang tidak memberikan hak mimpi itu. Jadi banyak manusia dalam menyikapi mimpi ada yang kebablasan, berlebihan. Pokoknya semua mimpi dipercayai. Pokoknya mimpi hal yang paling penting bagi dia. Sehingga biasa kalau dia bangun tidur tidak mimpi, sedih ya. Ada orang yang kalau bangun tidak ada mimpiku tadi malam, sedih ya. Seakan-akan tiada makna dari tidur tanpa mimpi ya. Dan kalau ada mimpinya, percaya sekali sama mimpinya. Semua jenis mimpi dia percayai. Maka tiap hari dia harus tanya penakwil mimpi ya. Jadi tiap hari harus konsultasi, apa tadi mimpiku tadi malam? Apa tadi mimpiku tadi malam? Bahkan mungkin dia beli banyak buku tentang takwil mimpi, takbir mimpi ya. Ada sebagian orang seperti itu, berlebihan. Fahunaka man balagha fil ihtimam bir ru'ya hatta bana hayatahu 'alaiha, sampai kehidupannya selalu dibangun atas mimpi. Kadang dia tidak percaya dirinya kalau tidak ada mimpi sebelumnya, dan kalau sudah mimpi itu dia percaya sekali. Wa akhadha tashri'ahu minha, bahkan kadang syariat itu harus diatur dengan mimpi, sehingga biar ada hukumnya jelas dalam syariat. Kalau sudah ada mimpinya, mimpi yang dia lebih tarjihkan. Ya umpamanya hukum syariat tentang salat wajib, ya kan? Wajib. Lalu dia mimpinya bilang, kamu tidak usah salat, kamu sudah dimaafkan, atau silakan 3 kali saja ya. Dia bilang, saya sudah mimpi seperti itu. Mimpi dia kedepankan dari syariat itu sendiri. Ini orang yang berlebihan tentang masalah mimpi. Wa akhadha tashyi'ahu minha. Pihak kedua, orang yang menyikapi tentang mimpi, man qassara fiha qalam
man qassara fiha falam yaltafit ilaiha. Orang kedua adalah orang yang sangat tidak mempercayai mimpi. Pokoknya mimpi bagi dia suatu yang omong kosong semuanya, tidak ada itu maknanya. Ya, ini kadang begitulah ya, biasa ketika ada orang yang berlebihan, maka ada pihak yang lain yang mau membantahnya, tapi kadang juga dengan sikap yang berlebihan. Ya, dan ini umumnya bid'ah itu muncul dari dua kutub yang sangat ekstrim ya. Jadi ada sikap Khawarij yang suka mengkafirkan, ada sikap Murji'ah yang tidak ada orang kafir sama sekali. Ada orang yang yang Syiah yang mengkafirkan para sahabat dan mengagung-agungkan Ahlul Bait. Ada Nawasib yang justru selalu menyerang Ahlul Bait, dan seterusnya ya, selalu ada dua kutub yang bertentangan. Jadi kalau tadi ada orang yang berlebihan dalam menyikapi mimpi dan mempercayai mimpi, ada juga orang yang sebaliknya, tidak mempercaya sama sekali mimpi. Wal haqqu, dan pendapat yang benar, sikap yang benar, wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Ini selalu sikap pertengahan, sikap yang paling bagus ya. Jadi manhaj pertengahan, ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyikapi setiap masalah dengan proporsional, menempatkan pada tempat yang paling tepat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Maka kita juga tentang mimpi tidak berlebihan mempercayainya, sebagaimana juga kita tidak boleh menafikan tentang pentingnya masalah mimpi. Wa ma alaihi muslimuna mu'minuna min ahli sunnah wal jamaah wal manhaj al wasat al haq. Dan selalu kata Syekh, manhaj yang paling pertengahan, manhaj ahli sunnah wal jamaah, termasuk dalam masalah mimpi nih. Kata beliau, wa fi sunnatil mutahhara asyaratun ahadits allati tatanawalu ar-ru'a. Dan dalam hadis-hadis yang sahih itu ada beberapa hadis-hadis yang membahas tentang masalah mimpi. Ya, jadi beberapa hadis-hadis membahas tentang masalah mimpi. Wa tuzhiru al-inayata biha, dan menunjukkan pentingnya juga memberikan perhatian kepada mimpi. Ini salahnya orang yang menafikan sama sekali fungsi mimpi. Karena kalau dia menafikan fungsi mimpi, dia akan mengingkari beberapa pembahasan tentang mimpi dalam Al-Quran, dan juga pembahasan mimpi dalam hadis-hadis yang sahih dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Famin dalik, apa di antaranya? Kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu ashabahu man ra'a minkum ru'ya. Di antara hadis yang sahih tentang mimpi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau setelah salat subuh, ya, di antara sunnah beliau setelah salat subuh itu, di samping beliau berzikir sampai terbit matahari, juga di antara sunnah beliau adalah kadang memberikan nasihat-nasihat kepada sahabatnya. Dan sunnah ketiga beliau pada subuh adalah tanya, man ra'a minkum al-bariha ru'a. Siapa di antara kalian tadi malam mimpi? Ya, jadi Rasulullah SAW itu membuka kesempatan, siapa yang mau konsultasi tentang mimpi tadi malam. Ya. Ada ustaz yang begitu, tiap pada subuh buka konsultasi, siapa yang mau konsultasi tentang mimpinya. Ini sunnah. Ya. Kalau ada ustaz yang bisa seperti itu bagus. Ya. Tapi yang penting dia ahli mimpi. Ya. Masalahnya kalau buka konsultasi tapi sembarang ditakwilkan. Ada memang orang yang Allah anugerahkan kemampuan untuk menakwilkan mimpi. Nabi kita SAW, ya, sebagaimana kelebihan nabi-nabi yang lainnya, setiap ada kelebihan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi itu masing-masing punya kelebihan, dan semua kelebihan yang ada pada nabi ada juga pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi Yusuf punya kelebihan masa menakwilkan mimpi, nabi kita juga sallallahu punya untuk itu, ya. Dan apa saja kelebihan yang ada pada nabi sebelumnya ada juga pada nabi kita
sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwasanya mimpi itu ada maknanya. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menakwilkan mimpi. Siapa yang mimpi tadi malam, silahkan sampaikan, akan dijelaskan maknanya. Wa minha, dan juga di antara hadis yang menyebutkan tentang mimpi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza iqtarabaz zamanu, ketika zaman sudah dekat, artinya sudah mau hari kiamat, lam takat ru'ya al-muslim takdzib, boleh dikata mimpi-mimpinya orang muslim itu tidak ada lagi yang dusta, benar adanya. Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Tapi kata beliau, orang yang paling betul mimpinya adalah orang yang paling jujur perkataannya. Makanya kalau ada orang yang di alam nyata saja suka bohong, ini susah dipercayai mimpinya, ya. Jadi kalau dia suka bohong, maka mimpinya juga itu bohongnya dia, ya. Atau mungkin dia bohong bilang ada mimpi, ya. Jadi asdaqukum ru'yah asdaqukum haditha, orang yang paling jujur berbicara perkataannya, itu yang paling benar juga mimpinya. Wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an minan nubuwah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpinya orang muslim itu satu bagian dari 45 bagian dari kenabian. Jadi kenabian itu sudah berhenti dengan wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahyu sudah berhenti. Tapi di antara hal yang bisa menjadi bagian ilham, firasat, ada yang namanya mimpi orang-orang muslim. Dan itu satu dari bagian kenabian, satu dari 45 bagian kenabian. Ya, makanya mimpi itu punya peran, ya, ada kedudukannya, ada manfaatnya. Wa ru'ya thalathah. Dan kata beliau, mimpi itu ada 3 jenis. Ini secara umum, ya, secara umum. Jadi apa saja mimpi kita tidak akan lepas dari 3 kemungkinan ini. Faru'ya as-salihah, jenis yang pertama, ru'ya salihah, mimpi yang bagus, mimpi yang soleh. Bushra minallah, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mimpinya Nabi Yusuf, ya. Jadi mimpi yang bagus itu bisa menginspirasi, bisa memotivasi. Bayangkan, ya, antum, Nabi Yusuf alaihissalam setelah mimpi itu, setelah mimpi, apa mimpinya? 11 bintang, lalu matahari dan bulan sujud kepada beliau. Apakah setelah itu beliau selalu senang-senang kehidupannya? Setelah mimpi itu beliau selalu senang-senang kehidupannya? Tidak. Bahkan beliau mendapatkan ujian demi ujian, tapi beliau bisa bersabar dan yakin bahwa kesudahannya akan bagus. Apa yang menginspirasi beliau? Mimpi, ya. Beliau yakin, ya, bahwa insya Allah kesudahan beliau adalah kesudahan yang bagus. Padahal setelah mimpi beliau hampir dibunuh oleh saudaranya, beliau dimasukkan ke dalam sumur, diperjualbelikan, lalu dipenjara bahkan, dan seterusnya, ya. Tapi karena sudah sempat mimpi, maka itu bisa memberikan inspirasi dan motivasi dalam kehidupan. Ini ru'ya salihah, mimpi yang bagus. Itu adalah kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'ya, dan mimpi jenis kedua, ru'ya tahzinun minasyaitan. Mimpi yang kedua adalah tahzin minasyaitan. Adalah kabar menyedihkan yang datang dari syaitan. Ya, jadi kalau tadi kabar gembira yang datang dari Allah, maka mimpi buruk itu adalah syaitan mau liyahzunal ladzina amanu. Ya, salah satu kerja setan itu apa? Suka bikin sedih orang-orang beriman. Ya, jadi orang syaitan itu salah satu pekerjaannya tidak senang orang beriman senang.
maka dia suka membuat sedih. Salah satu caranya membuat sedih orang beriman adalah kasih mimpi yang tidak bagus, ya, memberikan mimpi-mimpi yang buruk. Antum lihat ya, kalau ada orang mimpi buruk, apa yang terjadi pada dirinya? Kadang kegelisahan, ya, kadang was-was, ya, mimpi-mimpi yang buruk. Itu memang setan yang kerjai itu. Seharusnya ada caranya sebenarnya, tapi sayang kadang dia tidak tahu cara menyikap yang benar terhadap mimpi tersebut. Yang ketiga, wa ru'ya mimma yuhaddisul mar'u nafsahu. Ada jenis ketiga dari mimpi. Mimpi yang sebenarnya orang itu dia sendiri yang berbicara tentang dirinya. Istilahnya hadisun nafs. Bunga-bunga tidur orang bilang, ya. Apa itu? Fa in ra'ahadukum, yaitu dia sendiri yang kasih mimpi dirinya karena dia telah terlalu berharap tentang sesuatu, ya. Ada seseorang yang berharap kapan saya bisa begini, kapan bisa saya bisa. Dia buat terus sampai ya tertidur, capek tertidur. Dalam mimpi ternyata ada itu, ya. Ada orang yang sangat berharap bisa apa? Ya, kalau orang kadang ada, ya bagus juga ada orang yang berharap sekali bisa naik haji, ya, bisa pergi ke tanah suci, bisa bagaimana membantu saudaranya di Palestina umpamanya. Tapi ada juga orang hanya mimpinya mau bagaimana bisa memiliki ini dan memiliki itu dari harta-harta duniawi. Ya. Dia bilang saya tidak punya apa-apa, tapi mau sekali juga memiliki itu. Dia pikir gimana caranya tidur, ternyata dia dapat. Nah, disangka dia sudah betul-betul dapat, ya. Sehingga ketika dia bangun, mana itu? Wah, dia sedih kenapa dia terbangun, ya. Karena dia sudah merasa nikmat dengan mimpi yang seperti ini. Yang namanya hadisun nafs, yaitu dia sendiri yang membuat cerita untuk dirinya, ya. Bagaimana itu? Itu 3 jenis mimpi. Nanti akan ada pembahasannya. Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu, lalu kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian menyaksikan apa yang dia tidak sukai dari mimpinya, falyakum, ya, kalau kita mimpi buruk, mimpi yang tidak bagus, falyakum, bangun, falyusalli, salat, wala yuhaddis biha ahadan, dan jangan ceritakan siapa-siapa mimpi buruknya itu. Ya, ini sungguh sangat disayangkan. Kadang orang tiap hari diceritakan tentang mimpi buruknya, padahal seharusnya jangan ceritakan apa-apa. Kata Syekh, hadal hadithu aslun azimun fi mawdu' ar-ru'ya. Hadis ini yang baru kita bacakan ini adalah hadis yang sangat pokok dalam persoalan tema tentang mimpi. Wa itsbatiha, dan menegaskan bahwa mimpi itu benar adanya. Artinya ada itu mimpi, wa anwa'i, dan jenis-jenis mimpi, yaitu 3, wa aqsamiha, wa kaifa nata'amal ma'aha, dan bagaimana kita berinteraksi dengan mimpi, bagaimana penyikapan yang tepat terhadap mimpi-mimpi itu. Bagaimana itu? Nah, ini sekarang saya akan menerangkan. Kalau jenis mimpi ada 3, maka mari kita melihat apa manhaj yang disyariatkan dalam berinteraksi bersama dengan mimpi. Amal manhaj asy-syar'i fi ta'amul ma'ru'a, adapun manhaj sesuai syariat dalam berinteraksi dengan mimpi, faya'tamid ala ru'ya wa hiya thalath anwa' kama marra fi hadis Abi Hurairah. Ada 3 jenis bagaimana yang disebutkan. Pertama, ar-ru'ya salihah. Jenis pertama, mimpi yang bagus, mimpi yang soleh, mimpi yang menyenangkan kita. Yang pertama, kalau kita mimpi yang bagus, la tuhaddits biha illa man tuhib. Jika kita mimpi yang bagus, maka jangan ceritakan mimpi itu kecuali orang yang kamu cintai, orang yang kamu sukai, dan dia juga suka sama kamu dan tidak khianat kepadamu. Wadzalika li asbab. Kenapa sampai begitu? Mimpi kita bagus tapi tidak boleh sembarang kita ceritakan. Kata beliau, banyak sebabnya. Di antaranya man'ut tahasud
yaitu untuk mencegah adanya hasad, wa ma yantiju anhu min tadabbur, dan membuat seorang menjauh dari kita. Bayangkan mimpinya Nabi Yusuf, mimpi bagus atau tidak? Mimpi bagus. Apa kata bapak beliau? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena kalau mereka tahu, mereka akan membuat makar untuk kamu. Subhanallah. Ini sudah dinasihati. Dan Nabi Yusuf ceritakan atau tidak? Tidak diceritakan. Tapi tidak diceritakan saja, ternyata memang saudaranya sudah mau membuat makar untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Gimana lagi kalau diceritakan, ya. Jadi tidak semua nikmat itu perlu diceritakan. Jadi ada nikmat yang memang kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada memang nikmat yang perlu untuk kita sebutkan sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dikhawatirkan nikmat itu membuat orang hasad, maka dalam hadis dikatakan ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kadang dalam sebagian urusan kita perlu sedikit rahasia, karena dalam setiap nikmat ada orang-orang yang hasad terhadap kita. Ini perlu hati-hati, ya. Maka kadang ada penyakit ain, itu disebabkan hasad, maka tidak perlu diceritakan semuanya. Oleh karena itu termasuk dalam masalah tentang persoalan Lailatul Qadar, kenapa sebagian ulama kita mengatakan kalau kita dapat Lailatul Qadar tidak usah cerita kepada sembarang orang, karena dikhawatirkan ada hasad terhadap kita, ya. Jadi untuk mimpi yang bagus boleh diceritakan atau tidak boleh sama sekali? Boleh, tapi kepada orang yang baik sama kita, orang yang kita duga insya Allah dia jujur sama kita, senang sama kita, dan tidak ada persoalan sama kita. Jangan ceritakan kepada sembarang orang yang mungkin bisa memikirkan hal yang akan mencelakakan kita. Yang kedua, jenis hadisun nafs. Mimpi yang tadi itu, yang bunga-bunga tidur, yang kita sendiri yang bikin-bikin mimpi itu. Dalam artian kita yang menjadikan diri kita mimpi. Wa min alamatihi, apa tandanya itu? Bagaimana kita bisa tahu dia mimpi bagus atau bunga-bunga tidur? Ya, ini kan ada juga tadi ru'ya shalihah, mimpi yang bagus. Yang mana bisa kita bedakan ru'ya shalihah dengan jenis kedua ini? Kalau jenis kedua ini, di antara indikasinya, tandanya lah an yufakkir al-mar'u fi amrin ma. Seseorang memang itu yang jadi pusat perhatiannya. Itu terus yang dipikirkan. Kapan ini saya, ya. Jadi dia pikirkan terus, kapan kira-kira saya bisa begini, kapan saya bisa begini. Summa yara fi naumihi ma yata'allaqu bihi. Dan persis itu yang dipikirkan sejak pagi, siang, sore sampai malam, ya. Dia pikirkan terus dan belum siap tidur, tertidur, ya. Maka dia saksikan hal itu. Nah, itu orang yang semacam itu kalau bangun, maka wal mauqif minhu al-irad anhu wa adamul insyighal bihi. Jangan terlalu percaya, ya, dan jangan disibukkan dengan itu, ya. Jadi oh saya begini, nah itu enggak, itu kita sendiri yang bohongi diri kita, atau kita sendiri yang buat-buat, padahal tidak seperti itu, ya. Jadi tidak usah pikirkan wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak ada, ya. Jadi anggap itu karena khayalan-khayalan kita belaka, mimpi yang tidak bermakna. Beda dengan yang pertama, mimpi yang insya Allah terjadi. Jenis mimpi yang ketiga, ru'ya ma yuhzin. Nah, ini penting, ya. Mimpi buruk, mimpi yang membuat kita sedih. Wa hada min tahawilish syaitan. Nah, ini kerjanya syaitan. Wa ala ra'i, apa sikap kita? Apa sikap kita ketika ditakdirkan mimpi buruk? Ada 5 sunnah yang perlu kita lakukan ketika kita mimpi buruk. Yang pertama, yata'awwazu billahi min syarri ma ra'a wa min syarri syaitan. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan
dan berlindung kepada Allah dari apa yang kita saksikan. Ya. Jadi mimpi, apa saja mimpinya? Mimpi dikejar sama singa, ya. Mimpi dipatuk oleh ular umpamanya. Mimpi, pokoknya mimpi yang tidak bagus, mimpi yang menakutkan. Bangun, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa a'udzubillahi ma ra'ait, ya, atau kita berlindung kepada Allah dari apa yang kita saksikan. Itu pertama. Kedua, yanfusu an yasari salasa. Kita meniup ke sebelah kiri, ya, kita meludah ke sebelah kiri. Nafas artinya tiupan yang ada sedikit airnya, ya, air liurnya, sedikit saja. Nafas, ya, kita meludah sedikit ke sebelah kiri. Itu sunnah, ya, sunnah. Yang ketiga, yanqalibu ala jambil akhar. Kalau masih mau tidur, balik posisi. Jangan tetap di posisi yang sebelumnya. Balik posisi, ya. Biasanya orang mimpi buruk itu karena dia waktu tidur terlentang atau tidur di bagian sebelah kiri. Sunnahnya sebenarnya tidur adalah sebelah kanan. Biasanya kalau orang tidur begini tidak mimpi buruk insyaallah. Maka ketika dia mau perbaiki posisinya, maka ubah posisi. Tapi kalau ada yang sudah di sebelah kanan tadi, maka bagaimana caranya dia balik posisi? Dia pindah sedikit, ya, dari tempatnya. Yang keempat, nah ini yang penting juga, ya. Lebih afdal lagi, yaqumu fayatawadda thumma yusalli ma syaa Allah, yaitu dia bangun dan berwudu, kemudian dia sholat sebisanya, ya, sholat sebisanya. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, ya, silakan sholat. Itu insyaallah syaitannya akan lari, ya. Dan yang kelima, nah ini penting, la yuhaddisu biha ahada. Jangan ceritakan kepada siapapun. Apa bedanya ini dengan yang pertama? Kalau yang pertama boleh ceritakan atau tidak boleh? Boleh, tapi kita mesti selektif kepada siapa kita ceritakan. Jangan sembarang orang. Untuk yang ketiga ini, biar orang bagus, biar orang yang kita percaya, siapapun, pokoknya tidak usah ceritakan. Insya Allah tidak akan terjadi itu, yang tidak akan terjadi. Jadi tidak perlu kita ceritakan. Tidak akan terjadi apa yang kita saksikan. Untuk yang kedua, apa sikap kita? Ceritakan atau tidak? Tidak juga, karena memang tidak ada sebenarnya itu, ya. Keberadaannya bagaikan tidak ada, ya. Sehingga diabaikan saja mimpi jenis kedua. Wa man amila bihadza falan tadurruhu biidznillah wa man lam yatamakkan min amali hadhil khams falyamal ba'daha. Kata Syekh bahwa siapa yang mengamalkan ini, insyaallah tidak akan terjadi apa yang dia takutkan, apa yang dia saksikan pada mimpinya. Dan kalau tidak bisa kita amalkan semua, berapa tadi semuanya ini? 5, maka paling tidak kita amalkan sebagian. Kan ada ini memang yang tadi seperti ubah posisi. Ubah posisi artinya apa? Dia mau tidur lagi, ya. Dia mau tidur lagi, sehingga dia tidak sholat, tapi dia mau tidur lagi. Bagusnya, ya, nanti juga seandainya mau diamalkan yang, ya, kalau dia berarti dia cuma amalkan apa? Dia tidak amalkan yang keempat, yaitu pergi sholat, bangun. Dia cuma ubah posisi, itu juga bisa. Dan bisa juga kalau kita mau amalkan yang keempat, kita sudah sholat, ya, setelah kita mimpi buruk, lalu kita bangkit, pergi wudhu dan pergi sholat. Setelah kita mau lanjutkan tidur, masih ada waktu untuk tidur, nah kita ubah posisi juga. Jadi kadang bisa diamalkan 5-5, dan kadang paling tidak kita amalkan sebagiannya. Falyamal ba'daha ka'an yanqalib ala jambi, seperti merubah posisi, wa yasta'id billahi min syarriha, dan berlindung kepada Allah dari setan dan dari mimpi yang buruk tersebut. Wal muhim, dan yang paling penting kata beliau, alla yuhadditsa biha ahada.
jangan sampai dia ceritakan kepada seorang pun. Fa innahu yukhsha idza haddatsa biha an yakuna laha athar. Ya. Karena boleh jadi ketika dia ceritakan justru akan terjadi. Jadi subhanallah, sebenarnya mimpi buruk itu tidak akan terjadi, tapi karena dia menyelisih sunnah, dia mau ceritakan, maka terjadi. Ini ketika dia menyalahi apa? Menyalahi sunnah. Sama dengan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika, ya, hadis ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian pulang dari safar, jangan ketuk rumah di malam hari, ya. Kalau belum ada pemberitahuan sebelumnya, kalau zaman dahulu kan susah berikan informasi sebelumnya. Maka kalau mau pulang jangan di malam hari, karena dikhawatirkan istri kita, orang di rumah belum siap untuk menyambut kita. Atau jangan-jangan kalian akan melihat sesuatu yang tidak akan kalian sukai, hal yang fitnah, ya. Mungkin ya ada orang bilang, kalau memang ada kemungkinan fitnah seperti itu, lebih bagus saya datang malam-malam, ya, supaya saya ngecek. Sebenarnya hadis ini mau mengatakan bahwa pokoknya jangan melakukan itu. Kapan kita lakukan, maka kita akan melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Padahal kalau kita tidak lakukan, insya Allah tidak akan terjadi. Maka disebutkan bahwa ada seorang yang mengatakan, saya tidak percaya hadis ini. Lalu dia datangi rumahnya malam hari dari safar tanpa pemberitahuan sebelumnya, justru mendapati waliyadzubillah keluarganya melakukan hal yang tidak pantas dengan orang lain, ya. Ini ketika tidak disiplin dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gitu juga dalam masalah mimpi ini, bahwa sebenarnya insya Allah tidak akan terjadi, tapi karena kita ceritakan mimpi yang buruk itu, maka justru akan terjadi sesuai dengan apa yang kita saksikan. Faqad warada fi hadis Abi Razin, ada sebuah hadis yang mengatakan, dan hadis ini dalam Ashabus Sunan dan disahihkan dan dihasankan oleh sebagian ulama kita, anna ru'ya ala rijli ta'ir fa idza ubbirat waqa'at. Mimpi itu termasuk mimpi yang tidak bagus, itu ala rijli ta'ir, dia bagaikan berada pada kaki dari ta'ir. Apa itu ta'ir? Burung. Mimpi itu bagaikan berada pada kaki dari burung. Fa'idha ubirat, ketika ditakwilkan, ketika diceritakan, waqat, maka akan terjadi. Apa maksudnya berada di kaki burung? Sesuatu yang ada di kaki burung itu akan tetap atau mungkin akan berubah-ubah. Ya, kalau di kaki burung itu kan tidak tetap, ya, dia bisa jatuh, bisa pergi, ya, tidak aman di situ, di kaki burung. Karena burung itu terbang ke sana kemari, maka apa yang ada di kakinya akan jatuh, akan hilang. Mimpi sebenarnya seperti itu, bisa tidak terjadi, tapi kapan diceritakan, kapan ditakwilkan, maka akan terjadi sebagaimana yang disaksikan. Nah, itulah mimpi buruk, ya. Sebenarnya tidak terjadi itu, tapi kita terlalu terbawa dengan perasaan sampai penasaran, lalu menceritakannya kepada orang lain, maka terjadi apa yang kita saksikan dari keburukan itu. Yaqulu Abu Salamah radhiyallahu anhu, dalam hadis Abu Salamah, beliau mengatakan, kuntu ara ru'ya, saya pernah melihat ru'ya, melihat mimpi. Fata'arradani qal hatta sami'tu Abu Qatadah yaqul, sampai saya mendengarkan Abu Qatadah mengatakan, wa ana kuntu ara ru'ya tumriduni, ya, jadi saya pernah melihat mimpi yang membuat saya sakit, hingga saya mendengarkan Abu Qatadah menyebutkan juga seperti itu. Lalu saya mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya al-hasanah minallah, mimpi yang bagus itu datang dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddisu bihi illa man yuhibbu, maka jika kamu mimpi yang bagus, maka jangan ceritakan mimpi yang bagus itu kecuali kepada orang yang kamu cintai.
Wa idza ma yakrahu falyata'awwad billahi min syarriha. Tapi kalau mimpinya buruk, mimpi yang dia tidak sukai, maka tidak usah ceritakan kepada siapa-siapa, cukup dia berlindung kepada Allah dari kejahatan atau hal yang tidak baik dari mimpinya dan dari kejahatan syaitan. Wal yanful salasah, dan dia meniup 3 kali, wala yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurrahu. Tidak usah ceritakan sama siapa-siapa, karena insyaallah mimpi buruk itu tidak akan membahayakannya, ya. Maka tidak usah disedihkan, tidak usah membuat kita cemas, ya. Sampai-sampai biasa ada orang sudah punya hajatan, tapi karena dia mimpi yang buruk, maka dia mungkin takut-takut dengan apa yang dia sudah niatkan, disebabkan dia ditakutkan oleh mimpi tersebut. Ini Abu Qatadah dan Abu Salamah sudah menyebutkan bahwa mereka sempat salah dalam hal ini, menceritakan sehingga membuat dia sakit. Idha'at fil ru'yah. Ini beberapa pencerahan tentang mimpi, ya. Syekh mengatakan la budda min mura'ati ba'dhi dhawabit wal mahadir sawa'un 'inda riwayah ar-ru'yah aw talabal mu'abbir laha aw ta'biriha wa fima yali tafsiluha. Ini beberapa hal yang penting diperhatikan tentang mimpi, aturan-aturan kaidah syariat tentang mimpi, dan hal-hal yang perlu dihindari dalam masalah mimpi, baik dalam persoalan menceritakannya atau minta untuk ditakwilkan mimpi kita, atau bagi orang yang pekerjaannya, profesinya menakwilkan mimpi. Ada hal yang perlu diperhatikan. 2 di sini, apa yang harus diperhatikan pada orang yang mimpi dan apa kewajiban bagi orang yang penakwil mimpi, ya. Ini masalah penakwil mimpi ini mungkin saat sekarang jarang kita dengar, ya. Jarang kita dengar orang yang ahli mentakwil mimpi. Bahkan banyak syekh itu, ulama-ulama besar, kalau kita mau WhatsApp, kita baca di status WhatsApp-nya, ana la u'abbir ahlam, saya tidak mentakwil mimpi, ya. Padahal ulama besar, ya. Jadi siapa lagi yang bisa ditanya tentang mimpi hari ini, ya. Itu memang susah, ya, susah. Tapi taruhlah masih ada orang-orang seperti itu, ya, masih ada jenis kedua itu. Nanti kita akan lihat apa kewajiban bagi mereka itu. Yang penting masalah ini, ya, masalah untuk jenis kedua ini tidak perlu juga untuk sampai dipromosikan secara berlebihan, ya, untuk menerima konsultasi tentang masalah mentakwil mimpi, ya, apalagi kalau dikomersialkan, ya. Tapi ada saja orang-orang seperti itu, ya, ada saja orang seperti itu. Pertama, tentang binisbatil liqas ar-ru'yah, bagi orang yang mau menceritakan mimpinya. Pertama, ada ikhtilaq ar-ru'a li idhakin nas au lafatal anzar, ya. Tugas pertama, poin pertama yang harus diperhatikan bagi orang yang mau menceritakan mimpinya, yaitu jangan membuat-buat mimpi sekadar untuk membuat orang tertawa, ya, mau bikin lucu-lucu dengan mimpinya. Kan ada orang bikin lucu-lucu mimpi, ya, mimpi yang bohong sebenarnya. Au laftal anzar, atau mau membuat mimpi yang bisa menarik perhatian banyak orang, ya. Kalau mimpi-mimpi biasa itu, maka dia berusaha mencari apa mimpi yang bisa membuat orang takjub. Ini bahaya, ini termasuk dusta yang besar dosanya. Dalam hadis dikatakan, hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari, man tahallama bihulumin lam yarahu, siapa yang tahallama, yang buat-buat mimpi yang sebenarnya dia tidak lihat mimpi itu, ya. Jadi memang ada orang yang suka bohong, ya. Bukan cuma bohong, ya, di alam nyata, juga di alam khayali, ya. Pada saat mimpi juga dia buat-buat hal yang bohong. Lam yarahu kullifa an yaqida baina syairataini walan yaf'al. Nanti di hari kiamat dia akan diperintahkan untuk bisa menyatukan antara 2 biji gandum, dan dia tidak akan mungkin bisa melakukannya, ya.
Jadi karena dia buat sesuatu, maka dia diperintahkan nanti dihukum dengan sesuatu yang diperintahkan untuk dia lakukan dan tidak mungkin bisa dia lakukan. Wa kadzalika ziyada fi ma ra'a bi gharadin tahwilil amr. Juga kata Syekh, ada juga orang memang betul mimpi, betul dia mimpi gitu, tapi dia sedikit bumbu-bumbui dengan hal yang lebih membuat ya fantastis, membuat lebih ya hebat ya kelihatannya mimpinya. Au ghairu dzalik yadkhul fi hadzal bab. Ini termasuk dusta, ya, dusta dalam mimpi yang tidak boleh sama sekali. Jadi kalau mau ceritakan mimpi kita, mau minta ditakwilkan, mimpi bagus kita minta diceritakan, minta ditakwilkan, atau sekedar menceritakan mimpi bagus kepada orang, maka ceritakan apa adanya, jangan ditambah, ya. Yang kedua, an ya'lama annaha qad tusibu wa qad takhib. Dia harus tahu bahwa mimpi itu kadang benar terjadi dan kadang tidak, karena masih ada beberapa kemungkinan. Walihada awjuh tubayyinuhu minha, ya. Bagaimana itu? Pertama, ihtimal adam diqqah riwayah man ra'aha duna ta'ammud lil kadhib fayazidu wa yanqus wa qad yansa wa qad yatawahham. Kenapa kadang mimpi itu ketika mau ditakwilkan keliru juga yang memberikan takwil? Karena kata beliau adalah kadang ketika kita ceritakan ada bumbu-bumbunya atau ada pengurangannya dan ada penambahannya, dan mungkin kita sebagian sudah lupa, sehingga orang yang menakbirkan juga hanya akan menakbirkan sesuai dengan apa yang kita ceritakan, padahal belum lengkap. Dan mungkin yang tidak sempat kita ceritakan itu yang paling penting dalam mimpi kita. Ya, kadang ada masalah yang paling pokok sebenarnya dalam mimpi kita justru tidak ceritakan. Padahal di situlah inti yang akan ditakbirkan dari mimpi. Ya, makanya ketika kita punya mimpi seperti itu lalu ditakbirkan artinya ditakwilkan, kita juga tidak bisa langsung percaya 100% akan terjadi, karena boleh jadi kita sendiri yang menceritakan tidak lengkap, ya. Syekh masih sangat panjang menyebutkan ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan besok malam. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.